Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juarsi, berasal dari SMP Telkom Bandung, mengajar mata pelajaran IPA. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG Daljam tahun 2023 kategori 1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja PPG 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema menentukan hasil pengukuran watt arus listrik, beda potensial listrik, dan hambatan listrik menggunakan multimeter analog. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Jaga kondisi karena sekarang sudah masuk musim hujan ya. Jaga kesehatan supaya bisa hadir sekolah terus setiap hari. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin berdoa dalam hati. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Delia. Ibu mau tahu siapa yang gak masuk hari ini? Aulia kenapa? Sakit. Aulia sakit. Yang lainnya ada ya? Ada. Nah, terima kasih yang sudah hadir terus ya. Kehadirannya bagus. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita mau belajar apa ya? Elektrodinamika atau listrik dinamis ya. Nah, tujuan pembelajarannya seperti apa? Kalian bisa lihat tuh tujuan pembelajarannya apa? Silakan dibaca. Ya, jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah menentukan hasil pengukuran dari kuat arus listrik, beda potensial, dan hambatan listrik menggunakan multimeter analog. Ya, sebelum kenapa harus belajar mengukur? Harus belajar mengukur kenapa? Ada manfaatnya nggak pembelajaran ini? Ada. Buat apa? Kira-kira buat apa menurut kalian manfaatnya? Bisa apa? Alif bisa apa? Alif? Bisa mengukur. Ukur apa yang mau diukur kita itu? Tadi? Kuat arusnya ya. Ada kuat arusnya, ada beda potensialnya, dan ada hambatan. Jadi kita kalau mempelajari sesuatu harus ada manfaatnya. Yang pertama satu, kita bisa tahu gimana cara mengukurnya kuat arus listrik, beda potensial, dan hambatan menggunakan multimeter analog. Bisa dipakai kan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Jadi tahu ya, misalnya kalau di rumah kok lampunya tiba-tiba mati, tapi arusnya ada. Ya, betul nggak? Tiba-tiba lampunya di kamar mati, tapi di ruangan lain nyala misalnya. Tapi arusnya ada. Kenapa seperti itu? Nah, itu kan ada pengukuran yang arusnya ada, tapi lampu mati. Kira-kira kenapa? Lampunya bagaimana? Lampunya susah, ya. Nah, sekarang kalian lihat ya, perhatikan gambar ini, ya. Ada gambar apa saja? Ini kalian sering dilakukan ya? Iya. Cas isi daya sebetulnya ya. Kalau bahasa kalian apa? Mengisi daya HP. Apa yang diisinya? Baterai apa? Baterai HP di dalam sini ya. Kalau ini? Baterai apa ini? ABC itu merek satu ya. Jadi kalau ini berbagai merek dengan apa yang tertera di situ biasanya dalam baterai? Benar. Kira-kira berapa ukurannya
Ada yang 1, yang seperti ini misalnya ada yang 9 volt. Ya, beda-beda. Kira-kira dari gambar-gambar ini, ya, nanti masalahnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Seperti itu. Nah, untuk hari ini materinya ini tentang elektrodinamika atau listrik. Ada beberapa tahapan dalam LKPD yang harus kalian isi. Nah, untuk pelajaran kali ini penilaiannya itu yang pertama dari kinerja kalian selama mengikuti praktikum. Kemudian penilaiannya dilihat dari LKPD ini diisi atau tidak itu, ya. Kemudian sikap selama praktikum itu juga dinilai. Ini gambar apa? Rangkaian listrik. Coba yang jawabnya yang kencang ya. Rangkaian listrik. Ada berapa macam kira-kira? Dua. Yang satu rangkaian apa? Yang bawah ini? Rangkaian listrik seri. Kalau yang ini? Paralel. Lalu ini apa? Alat apa namanya kira-kira? Nah, nanti kalian harus bisa menemukan apa ini alat ini namanya, ya. Terus kalau misalnya kita kan mau tahu nih besarnya ini diapain? Harus diapain berarti? Diapain coba? Dia tahu nilainya? Berarti harus apa? Alatnya ada ini. Misalnya mau tahu baterainya berapa volt, harus diukur. Berarti ini alat pengukurnya. Nah, kalau seperti ini tahu nggak apa namanya ini? Ini namanya resistor. Ya, resistor. Nah, kira-kira kita mau ngapain nih? Ada rangkaian, ada alat ini, ada resistor, ya. Nanti kamu tinggal jawab apa yang kamu lihat di sini nanti dalam LKPD, ya. Jadi apa yang masalahnya untuk pelajaran hari ini? Nah, kalian tuangkan jawaban kelompok kalian dalam LKPD, itu ya. Nah, sebelum dimulai praktikumnya, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, jadi LKPD-nya sekelompok 1 seperti itu. Jadi nanti diisinya bersama-sama. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Kelompoknya sudah ada ya. Jadi kalian sudah punya kelompok praktikum seperti biasa. Jadi untuk hari ini kelompoknya sudah terbentuk karena kita sudah biasa berkelompok ya. Nah, LKPD-nya nanti silahkan kalian lengkapi. Silahkan dibuka dulu LKPD-nya. Nah, udah dapat LKPD semuanya? Sudah. Nah, ya. Sekarang kalian silahkan ambil alat-alat untuk praktikumnya. Perwakilan kelompoknya ke depan 1 orang. Di depan sudah tersedia ini namanya, tadi kan kalian bingung apa namanya? Nah, ini namanya yang disebut dengan tujuan pembelajaran dituliskan apa namanya? Multimeter analog. Nanti kalian silakan ambil alatnya beserta yang mau diukurnya. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan. Jadi per kelompok ambil alat ukur dan rangkaian yang mau diukurnya. Ya. Sudah dapat semuanya? Ini kok tersisa 1. Ada yang belum kebagian baterai, kabel dan lainnya? Oh ya, ini hilang, mau hilang dulu. Ya.
Silahkan diamati alat-alatnya, LKPD-nya dibuka. Jadi kalian itu berbagi tugas ya. Ada yang bagian melaksanakan prakteknya, ada yang mengisi LKPD, mengamati ya, ada yang bagian baca dari buku paketnya. Jadi tidak ada yang diam supaya nilai dalam kelompoknya nanti bagus. Ingat tadi penilaiannya ada sikap, ada keterampilan, dan ada pengetahuan dari jawaban yang ada pada LKPD. Nah, kalau semua sudah dapat alat-alat dan bahan untuk praktikum hari ini, kita bisa mulai dengan praktikumnya. Nanti Ibu akan berkeliling melihat bagaimana kalian melaksanakan praktikum untuk mengukur kuat arus listrik, beda potensial, dan hambatan listrik. Silahkan dimulai praktikumnya. Berdasarkan rumus ya, berdasarkan menggunakan itu juga sama. Hasil pengukuran yang terukur dibagi maksimum dikali batas ukur. Misalnya yang terukurnya 50, maksimumnya 250. Ini ukur apa? Misalnya ukur kuat arus ya. Nah, dikali tadi batas ukurnya 25. Tinggal dihitung oleh kalian berapa hasilnya. Seperti itu. Ini merupakan hasil pembacaan. Nah, seperti itu cara bacanya. Sama enggak untuk hambatan? Nah, ini berlaku untuk kuat arus dan beda potensial. Hambatan tinggal dikalikan saja. Yang terukur dikali batas ukurnya. Misalnya yang terukurnya 25 ohm dikali 10 kali, di situ ada tulisan ya. Maka ini hasilnya langsung dikalikan 25 kali 10 berapa? 25 kali 10. Nah, berarti hasilnya langsung 250 ohm. Gitu. Ya. Jadi yang ini pembacaannya ini berlaku untuk kuat arus listrik dan beda potensial. Ya. Kalau hambatan langsung aja tadi yang ada di tanda biru itu ya. 10 dikali yang terukurnya berapa? Langsung kalikan ya, seperti itu.
LPD-nya dilengkapi sampai ke kesimpulan ya. Nah, kalian tadi sudah beres ya melakukan praktikumnya? Ya. Sudah punya datanya di tabel pengamatan sudah lengkap? Sudah. Ya, silahkan sekarang kalian melengkapi LKPD. Di situ ada 3 pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Itu untuk menentukan nilai pengetahuan kalian dari apa yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian sebagian siswanya nanti merapikan alat-alat yang sudah digunakan, dimulai dari rangkaian listrik dan juga multimeternya nanti dikembalikan ke depan ya. Nah, silakan Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD sampai dengan menarik kesimpulan. Dirapikan lagi di depannya, simpan lagi ke depan seperti tadi sedia kala di depan rapi. Tadi sudah melakukan praktikum, kemudian sudah mengisi LKPD, tabel pengamatannya juga sudah dilengkapi. Silakan kelompok mana yang mau mewakili presentasi? Ya, kelompok IC, silakan kelompok IC maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Anggota kelompoknya ada Aisy, ada Naura, ada Zakia, dan ada Hilda. Masalah apa yang terdapat pada pertanyaan di atas? Adanya masalah pada kuat arus listrik, baterai, beda potensial listrik, hambatan. Bagaimana cara mengukur kuat arus listrik, beda potensial listrik, dan hambatan pada sebuah rangkaian listrik menggunakan multimeter analog? Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu? Mengukur menggunakan multimeter analog, kemudian menghitung beda potensial arus dan hambatan menggunakan rumus. Merumuskan hipotesis. Perkiraan hasil pengukuran akan berbeda dengan besar yang tertara di berkas. Alat dan bahan yang pertama ada multimeter analog, lampu, baterai, dan kabel. Gambarnya sudah digambar ya? Sudah. Yang gambar ya bagus. Hasilnya. Pada pengamatan kita, 1. Hasil pengukuran arus listrik, hambatan batas ukurnya 0,25, skala yang ditunjuk 45, besar arus listrik 225. 2. Hasil pengukuran beda potensial listrik, hambatan 1 lampu 2 baterai, batas ukur 10, skala yang ditunjuk 2,5, besar beda potensial listrik 2,5.
ketiga, hasil pengukuran hambatan listrik. Hambatan 1, lampu 2 baterai. Batas ukur 10, skala yang ditunjuk 20, besar hambatan listrik 200. Bagaimana cara menyusun multimeter pada rangkaian tersebut supaya kuat listrik bisa terukur? Rangkaian benda seri dan multimeter berada di antara lampu dan baterai. Bagaimana cara menyusun multimeter pada rangkaian tersebut supaya beda potensial listrik bisa terukur? Rangkaian berupa paralel dan multimeter berada di jalur terakhir atau langsung menghitung ke baterai. Yang ketiga, bagaimana cara menyusun multimeter pada rangkaian tersebut supaya hambatan listrik bisa terukur? Multimeter diarahkan langsung ke hambatan, yaitu lampu. Kesimpulan hasil diskusi adalah beda potensial, hambatan listrik, dan arus listrik saling terhubung dalam rangkaian dan dapat dihitung besarnya melalui multimeter analog. Sudah kesimpulannya. Jadi itu presentasi yang disampaikan oleh kelompok IC. Terima kasih untuk kelompok IC. Tepuk tangan. Jadi ada lagi mau presentasi atau diwakili saja? Nah, tadi sudah selesai ya praktikum. Kemudian kelompok IC sudah menarik kesimpulannya, data yang diperolehnya juga sudah ada, berapa kuat arus listrik, beda potensial dan juga hambatannya. Nah, terima kasih untuk kelompok IC ya. Ada kelompok lain juga yang kinerjanya cukup bagus untuk praktikum hari ini. Misalnya kelompok Gipari tadi sudah bagus ya. Ada kelompok di belakang yang masih ngobrol. Nah, Ibu mau merefleksi nih kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi itu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang mau jawab? Aku. Dendi, silakan Dendi jawab. Mengukur kuat arus listrik, beda potensial listrik dan hambatan listrik menggunakan multimeter analog. Semuanya bisa menggunakannya? Bisa. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengukuran daripada kuat arus listrik, beda potensial dan hambatan listrik. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membedakan apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di rumah jangan lupa dibaca terlebih dahulu materinya tentang membedakan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Mau praktikum lagi minggu depan? Ya, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Berjalan dengan lancar. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pembelajarannya dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.